Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara halaqah pekanan Jumat malam yang diselenggarakan oleh Duta Hong Kong bersama dengan IMA, Indonesian Muslim Association Hong Kong, yang alhamdulillah malam hari ini kita akan ditemani kembali oleh Kang Ustadz Badrus Salim. Iya, kami saja. Yang malam hari ini judulnya menarik sekali ya. Semenarik-menariknya lah. Merupakan tafsiran kultural dari kitab dari surat Yasin ayat 12. Tapi temanya judulnya adalah tapak-tapak kaki yang tercatatkan. Masya Allah. Dan ini bisa nanti kita bahas lebih dalam lagi, dan mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah, dapat hidayah, apapun nanti yang kita diskusikan, mudah-mudahan memberikan semakin meningkatkan kekuatan iman dan Islam kita. Salam salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, serta umat Islam yang perjuangkan agamanya, dan semoga kita termasuk dalamnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan sebelum kita memulai diskusinya dan pembahasan dari Ustaz, marilah kita buka bersama-sama kajian pada malam hari ini, dan juga dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kami persilakan Ustaz untuk menyampaikan topik diskusi kita. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Abang Adi, saya menyebutnya Abang Adi, yang begitu istiqomah di dalam imah. Hadir di sini guru kita Al-Alim Al-Alamah Ustadz Didi, Masya Allah. Dan juga ada Ustadz Al-Ghazali beserta seluruh pemerhati yang join di kesempatan malam hari ini, dan seluruh PMI sahabat pekerja migran Indonesia di mana saja berada, khususnya yang berada di Hong Kong ataupun yang sudah kembali ke rumah, yang ikut join melalui FB-nya Dompet Duafa Hong Kong. Semua tanpa terkecuali yang saya hormati, saya muliakan, dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum berlanjut seperti biasa, marilah kita bertawasul terlebih dahulu. Tradisi kami di pesantren diajarkan sebelum mengaji untuk membaca surat Al-Fatihah. Yang tradisinya adalah bertawasul ibtighai mardatillahi ta'ala li syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li talabi salamah wal afiyah wal barakah wa ulumin nafi'ah wal istiqamah wa husnil khatimah wal ijabatil mas'ulah innaka ala kulli syai'in qadir. Syai'un minal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadiyatan li hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila ruhi abaihi wa lati azwajihi wa dzurriyyati ikhwanihi minal anbiya'il mursalin wa syuhada wal awliya sahabati wa tabi'in wal ulama al musannifin jami'i a'immatil mujtahidin wal muqallidin fid din wa jami'il malaikatil muqarrabin wal karubin wal ruhanin wal kiramil katibin wal mukarramatil hamalatil arsh. Bismillah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم لحضرة الروح شيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح الإمام الشافعي الإمام الغزالي الإمام النووي وإلى حضرة الأحياء والأموات من جميع الصالحين من الأولياء والعلماء العاملين رجال العارفين جميع الأولياء في إندونيسيا في هونغ كونغ وإلى روح جميع أساتذتنا ومعلمينا ومشايخنا ومشايخنا ومن علمنا ومن أجزنا جميع مصنف كتب التي تعلمنا وقرأناها خصوصا لمصنف هذه الكتب نفعنا بهم وبعلومهم وبأسرارهم في الدارين آمين. على ما نرى السلف الصالح لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب زدني علما وارزقني فهما. آمين رب العالمين. Para hadirin hadirat, para pemerhati Zoom pada kesempatan malam hari ini, marilah kita tiada henti untuk senantiasa mempersembahkan persembahan puja dan persembahan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita masih diberikan hidup, diberikan kesehatan dan juga kesempatan dan kenikmatan yang lainnya, terutama adalah tetapnya iman dan Islam kita, sehingga pada malam hari ini kita masih bermuajahah bilwujuh, bertatap muka melalui Zoom dalam rangka berusaha meningkatkan kualitas pemahaman kita terhadap agama, sehingga mudah-mudahan seiring meningkat kualitas pemahaman kita akan meningkat pula kualitas pengamalannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darin. Amin. Terima kasih Abang Adi kerso rawuh ke sini. Tadi saya jam 8 terkejut ditelepon beliau, ternyata saya sudah berada di pintu. Masya Allah.
Maturun. Kersa rawuh mriki mudah-mudahan ini menjadikan sebab turunnya barokah dan rahmat di sini. Kopi darat Ustaz. Iya, amin amin terus. Karena tamu seharusnya saya memuliakan, tapi cara memuliakan saya baru memberikan apa namanya, dipersilakan masuk, duduk, kemudian air putih. Mohon maaf karena dapurnya saya di shelter sana itu Pak Medi. Mohon maaf ini belum bisa memuliakan. Padahal mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Agar supaya memuliakan tamunya, maka memuliakannya baru saya menyambut, mempersilahkan masuk, untuk mempersilahkan duduk dan memberikan sajian air minum putih, maaf Pak Andi. Ya, teh juga ada sih sebenarnya, tapi harus godok wedang dulu. Malam hari ini kita akan berbincang, bercakap-cakap, membahas tentang apa saat judulnya apa tadi Bang Adi? Tapak-tapak yang tercatatkan. Ya. Saya pagi ketika diamanai untuk berkhutbah di masjid, apa judulnya ya? Dan saya teringat Ustadz Adi Hidayat itu menyampaikan kisah seorang sahabat pada zaman Nabi. Ya. Beliau menyebutkan dalam kisah itu sahabat Sauban. Nah, secara referensi yang pasti di kitab mana saya belum pernah membacanya. Iya. Tapi di potongan, di nukilan di hadis Muslim ada keterangan yang menerangkan tentang peristiwa yang hampir serupa dengan yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat, dan beberapa penceramah menyampaikan sahabat Sya'ban itu. Ya. Maka kemudian sekilas saya sampaikan karena ada riwayat dari hadis Muslim yang menceritakan tentang seseorang pada zaman Nabi, ya. Di situ disebutkan di hadis Muslimnya itu redaksinya ada masih rojulun. Saya membaca tapi saya tidak hafal. Saya tulis sebagian potongannya. Ya. Karena rojulun la a'lamu rojulan ab'adu minal masjid. Ya, oke, saya ceritakan dulu nih. Cerita yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat kurang lebih demikian. Sahabat Thauban itu adalah salah satu sahabat yang masuk Islam, kalau tidak salah di Medina. Karena yang beliau sampaikan itu adalah setelah pernah belajar mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi bahwa orang yang sholat dari tempat yang jauh, orang yang berangkat menuju masjid dari tempat yang jauh, ya, itu lebih agung pahalanya daripada orang yang dekat dengan masjid. Nah, kemudian saya teringat dengan surat Yasin yang di situ ada ayat 12 berkaitan dengan itu. Nah, maka sebelum masuk kepada kajian kultural, saya katakan kultural kan tradisi di kampung, ya, adalah mengkaji kitab, dimaknai, kemudian diterangkan melalui pendekatan salah satu kitab pakam. Saya menggunakan tafsir Yasin karya Syekh Hamamizadah. Sahabat Sya'ban ini atau Thauban, ya, Ustadz Adi Hidayat menyampaikan pada suatu ketika, ya, Rasulullah akan melakukan sholat berjamaah, ya,
Kalau penceramah yang lain menyampaikan itu adalah sholat subuh. Nah, ketika akan sholat, ternyata Nabi melihat ada satu shaf yang kosong, karena Nabi kalau tidak salah sebelum melaksanakan sholat, melihat jamaahnya apa shafnya sudah penuh ataupun belum. Nah, ternyata ada satu shaf yang masih kosong, yang ternyata yang beliau sampaikan Ustaz Adi Hidayat adalah sahabat Thauban ini adalah sahabat yang selalu menempatkan diri di tempat pojok, ya, dan selalu istiqomah di satu tempat yang tidak pernah berganti, tidak pernah berpindah. Ya. Maka karena belum datang, maka Nabi menunggu. Kemudian ternyata tidak datang juga, maka kemudian dilaksanakanlah sholat. Nah, setelah sholat, kemudian Nabi bertanya kepada salah seorang, kepada para sahabat yang hadir untuk menunjukkan rumahnya. Kemudian Nabi beserta para sahabat kemudian mendatangi rumah sahabat Thauban tersebut. Nah, kemudian sesampainya di sana, yang menemui adalah istrinya. Kemudian terjadilah dialog. Nabi bertanya kepada istrinya sahabat Thauban. Bahasa mudanya, wahai istrinya Thauban, kemanakah suamimu? Kok tidak melaksanakan sholat subuh berjamaah? Setelah ditanyakan, kemudian dijawab, jawabannya, suamiku telah meninggal dunia. Ini saya mengutip daripada Ustaz Adi Hidayat. Dan kemudian Nabi bertanya, apa yang disampaikan oleh sahabat Thauban sebelum meninggal dunia? Istrinya menyampaikan, suamiku meninggal dunia sebelumnya mengatakan ada 3 kalimat. Yang pertama adalah, mengapa tidak yang lebih jauh? Yang kedua, mengapa tidak yang lebih baik? Yang ketiga adalah, mengapa tidak semuanya? Nah, kemudian beliau meninggal dunia. Nah, Nabi, seorang Nabi, ya, karena seorang Nabi tentu mendapatkan kabar dari langit. Nah, sehingga dapat menerangkan. Nah, ketika suamimu mengatakan, mengapa tidak yang lebih baik? Itu karena sebelum meninggal dunia, malaikat datang dan menunjukkan, ya, tempatnya di surga. Ya. Bahasa mudahnya mungkin, itulah surgamu wahai Sya'ban, karena engkau melakukan perjalanan menuju masjid. Ya. Nah, mengetahui bahwa melakukan perjalanan menuju masjid itu diberikan pahala surga, ya, maka kemudian keluar kata-kata, mengapa tidak yang lebih jauh? Nah, kemudian saya pernah membaca tafsir Yasin surat ayat yang ke-12 yang menerangkan tentang orang yang melakukan perjalanan menuju masjid, ya, dari perjalanan jauh. Orang yang melakukan perjalanan menuju masjid dari tempat yang jauh itu lebih agung pahalanya daripada orang yang datang dari tempat yang dekat. Yaitu surat Yasin ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Nah,
saya mencoba untuk merunut ya cerita tersebut ya, merunut cerita tersebut dengan ayat. Walaupun cerita itu belum secara spesifik saya kitabnya di mana, saya mengambil keterangan itu dari Ustadz Adi Hidayat dan juga beberapa guru-guru kami. Ya. Nah, kemudian merunut daripada keterangan Sahih Muslim yang substansinya kurang lebih ada kesamaan. Nah, yang ingin saya runut adalah pada ayat ini, ya, inna nahnu nuhyil mauta, inna sesungguhnya kami, ya, nahnu, ya, kami, nuhyi kalau dalam bahasa ana utawi inna utawi ingsun ikun nahnu, ya, utawi ingsun ikun nuhyi bakal nguripake sapa ingsun Allah al mauta ing pira-pira wong kang padha mati. Sesungguhnya kami akan menghidupkan orang-orang yang mati. Nah, pada ayat berikutnya wanak tubuh dan kami catat, kalau tidak salah kata bayang tubuh, makodamu, ya, dan kami catat apa yang mereka kerjakan, apa yang telah mereka lakukan, wa asarohum, dan bekas-bekas mereka yang tinggalkan. Nah, kalau kata-kata kodamun ini kan tapak kaki. Nah, ada kata-kata bekas, wa asar juga bekas ya. Dan ayat ini diturunkan berkaitan dengan apa? Nah, ya, kemudian Syekh Hamamizadah menyebutkan bahwa ya, waqala ba'dul mufassirin, dan berkatalah sebagian ahli tafsir, al-muradu bi atharihim, yang dikehendaki dengan atharihim, makna atharihim adalah khutuwatuhum ilal masjid. Kalau tidak salah saya memaknani, nanti mohon bisa Didi dikoreksi. Khutuwatuhum itu adalah kata khutwatun, khutwatani khutwat. Khutwatun itu ya langkah. Ya. Yang dimaksud dengan atharihim, dan kami catat apa-apa yang mereka lakukan. Dan kalau menggunakan makna ini, dan apa langkah-langkah kaki mereka menuju masjid. Jadi ada pemaknaan sebagian ahli tafsir yang dinukil oleh Syekh Hamamizadah bahwa mana asar itulah tapak kaki, dan disesuaikan dengan kisah itu, ya, sehingga kemudian wah, ini ada kesesuaian. Dan kemudian berkaitan dengan orang yang sebelum meninggal dunia itu kemudian ditampakkan, itu ada Syekh Utsman di dalam kitab Durratun Nasihin menyampaikan la yakhruju ruhul mu'min hatta yaraw makanahu fil jannah. Ya. La yakhruju, tidaklah keluar ruhul mu'min, ruhnya orang yang beriman, hatta yaraw, sehingga ia melihat makanahu, tempatnya, fil jannah, di surga. Jadi berdasarkan referensi yang saya baca itu, orang mukmin, ya, ruhnya orang mukmin itu tidak akan keluar sebelum ditampakkan tempatnya di surga. Artinya sebelum meninggal berarti telah ditampakkan, dibukakan hijab, diperlihatkan. Sehingga kalau di kalangan masyarakat kita, coba mari kita meneliti atau mengamati. Termasuk saya mengamati mulai dari ibu saya ketika akan meninggal dunia. Pada awal-awal dikumpulkan seluruh keluarga karena dinyatakan ibu sakaratul maut, ya, keluarga kumpul semuanya. Dan kemudian ibu minta semuanya membaca Al-Quran, termasuk kita dipanggil karena dalam perjalanan masih jauh, belum pulang-pulang, sampai dipanggil-panggil agar supaya pulang karena ibu memanggil-manggil. Setelah berkumpul semuanya, membacakan diantaranya adalah Yasin, sebagaimana di muqaddimah tafsir Yasin ini memang
disampaikan fadilahnya di antara salah satunya adalah ketika dibacakan oleh orang yang sakaratul maut itu, kemudian tatanazzalu, turun para malaikat. Nah, setelah berkumpul ternyata ibu seperti sehat kembali. Setelah sehat kembali, otomatis para keluarga itu pulang, Bang Adi. Oh ya, senang, alhamdulillah. Itu di rumah sakit masih. Sakitnya kan sudah patah tulang sini, ada asma dan seterusnya, guys. Keluarga semuanya pulang semua, Bang Adi. Pulang semua. Kecuali saya dan Mbak Yu. Tapi di tengah malam itu, saya jam 2 karena gak berani tidur, saya tidur di di pinggirannya. Iya, di pinggirannya sambil begini, ibu di atas, kita di bawah. Di tengah malam itu saya ditepuk-tepuk oleh ibu. Tangannya sambil tidak bicara, sambil dalam keadaan nafas sudah terengah begini, tangan saya ditepuknya di depan, seolah-olah menunjukkan ada seorang yang datang. Saya kebingungan, ada siapa. Kemudian setelah itu koma dan siangnya meninggal dunia. Satu, hanya ini ya, ada pengalaman saya, pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi kedua adalah Pak D saya. Di rumah sakit juga. Ketika saya menjaganya, tiba-tiba bahkan Pak D saya, paman saya, itu lebih ekstrim. Karena siapa kau? Malah ditantang, siapa kau yang datang? Kakak Pak D saya keras. Kalau ibu saya kan sambil terengah jadi tepuk itu. Ya Allah alam, itu hanya pengalaman pribadi. Hanya itu kita tidak tahu pasti, maka ya, tidak mau mengatakan siapa yang datang. Tapi maksudnya ada referensi, ada keterangan yang bisa dijadikan hujah bagi saya untuk menyampaikan, bisa jadi mungkin itu yang datang. Nanti pun ternyata ada. Ya. Ketika ini masih di tafsir Yasin di keterangan pinggir. Di keterangan pinggirnya itu ada keterangan begini, bahwa orang yang akan meninggal dunia itu akan didatangi oleh dua syaitan. Di sini keterangannya memang ini, riwayat ini diambil dari Al-Qurtubi. Rawa Al-Qurtubi fi tazkiratihi. Ada riwayat dari Imam Al-Qurtubi di dalam tazkirahnya. Anin Nabi alaihi salam annahu qala al-'abdu idza kana 'inda al-maut qa'ada 'indahu syaitanani. Imam Al-Qurtubi menyampaikan di dalam keterangan kitab ini, yang riwayat itu dari Nabi, bahwa seorang hamba apabila mendekati maut, indal maut, ketika dalam antara hidup menjelang mati, itu kan sakaratul maut, indal maut, menjelang kematian lah. Maka kalau ada mongko, kalau bahasa itu mongko, kok ada, maka ada dua syaitan yang berdiri. Al-wahidu an yaminihi, yang satu berada di kanan, wal akhiru an shimalihi, berada di samping kiri. Jadi Imam Al-Qurtubi menyampaikan bahwa seorang hamba ketika akan meninggal dunia, maka berdirilah dua syaitan, yang satu di kanan, satu di kiri. Kemudian falladhi an yaminihi ala sifati abihi, yang berada di sebelah kanan itu menyerupai ayahandanya. Kemudian berkata, yaqulu lahu ya bunayya inni kuntu 'alaika syafiqan, wahai anakku, karena menyerupai seorang ayah.
sesungguhnya aku ya itu adalah yang punya belas kasih. Maksud dalam bahasa mudanya mungkin begini. Wahai anakku, aku begitu berkasih sayang padamu. Walaka muhibban. Dan aku begitu mencintaimu. Maka kemudian apa? Walakin mut'ala dinin nasudah. Dan ayah ini kemudian mengajak agar supaya keluar dari Islam. Maka pentingnya apa namanya husnul khotimah. Pentingnya ketika akhir hayatnya itu kemudian dibimbing, diperhatikan kita. Pentingnya kita selalu berdoa, ya Allah, al-marzuqna husnul khotimah, ya Allah berikan kami rizki baik pada penghujungnya. Karena berdasarkan keterangan ini dikaitkan dengan itu, pertama digoda oleh syaitan. Ada keterangan itu. Ini saya menambahkan di keterangan yang lain. Begitu pula ibunya. Yang keduanya ini berusaha yang di samping kiri syaitan itu pun ala sifati ummihi. Dia menyerupai ibunya, sifat ibunya. Yaqulu ya bunayya karena batni laka wi'a. Ya, wahai anakku, dulu ini perut ini yang telah mengandungmu. Jadi bagaimana meminta belas kasih daripada anaknya itu agar supaya apa mengikuti bapak ibunya yang padahal itu adalah setan yang menggoda agar supaya menjadi orang yang uh, musyrik ataupun keluar dari Islam ataupun murtad agar supaya suul khotimah. Maka pentingnya betul di pembukaan ya, Syekh Hamamizada ini kemudian menyampaikan fadilah surat Yasin yang diantaranya salah satunya adalah ketika dibacakan oleh orang yang dalam sakaratul maut dalam keterangan kitab ini, kemudian apa? Nazala alaihima bi'addati kulli harfin asyratu amla. Nanti akan turun malaikat, setiap satu huruf itu adalah 10 malaikat. Ini kajian. Ini di mukaddimahnya. Iya. Yang malaikat itu apa yang nggak lakukan? Yakumuna baina aidihima. Yang berdiri di hadapan orang yang sakaratul maut, karena di sini huma, domirnya huma itu 2 orang, karena diawali dengan apabila dibacakan di hadapan orang muslim atau muslimah, sehingga redaksinya di sini menggunakan domir tasniyah kedua, apabila dan para malaikat itu berdiri di hadapan mereka berdua, maksudnya salah satunya yang dimaksud di sini adalah di hadapan orang yang sedang dibacakan, orang yang sakaratul maut, baik itu muslim maupun muslimah. Jika dibacakan surat Yasin, maka kemudian turun malaikat sejumlah bilangan 1 huruf 10 malaikat yang berdiri di hadapannya, sufufan berbaris, yang yusolluna, sholla yusolli sholatan, mendoakan, karena makna sholat kan as-sholatul lughatan, sholat secara bahasa adalah berdoa. Baru kemudian nanti secara fikih adalah af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bisyara'it makhsusah. Nah, kemudian para malaikat tersebut bagaimana? Di samping mendoakan kepada orang yang dalam sakaratul maut, wa yastaghfiruna, dan memohonkan ampun. Ini memang kajiannya apa namanya? Ghaib ya, wallahu a'lam. Jadi saya membacakan apa yang tertera di sini sesuai dengan ilmu saya, memahami dengan gramatikal bahasa Arab yang saya pahami. Ya mudah-mudahan ada koreksi dari Ustaz Didi ini, pakarnya tafsir tentunya. Kemudian wa yashhaduna ghuslahuma, begitu pula menyaksikan ketika di kafani, dimandikan, wayat ba'una janazatahuma, kemudian mengikuti ketika jenazah itu dibawa ke Makkah. Nah, pentingnya kemudian dibacakan, karena di sisi lain yaitu tadi Imam Al-Qurtubi menyampaikan
ketika seorang hamba dalam sakaratul maut menjelang kematian, ada dua setan yang berdiri sebelah kanan menyerupai ayahandanya, yang nanti dia akan mengatakan, ayo aku adalah ayahku, aku yang mendidik engkau mencari makan dan seterusnya, sekarang ikuti ayahku, aku telah meninggal dunia, agama yang benar ini bagaimana mengajak untuk itu, yang saya pahami dari ini. Kemudian ibunya demikian, setan yang satu menyerupai ibunya, yang dia akan menyampaikan, aku adalah ibumu yang telah mengandung 9 bulan dengan susah dan payah. Maka sekarang kau ikuti aku. Aku yang telah mati ini adalah agama yang benar ini. Bagaimana? Dan ini ada keterangan yang saya ambil untuk menambahkan itu. Ya, berkaitan dengan sahabat yang Thauban yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat, dikaitkan dengan ini, memang ada apa namanya korelasinya. Ditambah lagi itu tadi Syekh Utsman menyampaikan layah ruju ruhul mukmin, layah ruju ruhul mukmin hatta yarau makana fil jannah. Tidaklah ruh seorang yang beriman akan keluar daripada tubuhnya sehingga melihat tempatnya di surga. Berarti ditunjukkan dulu. Nah, kalau ada dengan ayat yang lain ada yang innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika, maka para malaikat itu turun, ya, tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu, janganlah engkau takut, janganlah engkau bersedih, wa abshiru, dan bergembiralah engkau bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan kepada engkau. Ini pun ketemu dengan ayat itu, bahwa para malaikat turun kemudian menemui dan menyampaikan, jangan kau takut, jangan kau bersedih, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan. Mungkin dengan bahasa mudanya, maka kemudian itulah surga musyakan, karena engkau telah melakukan perjalanan, ya, dari rumah menuju masjid. Nah, asbabun nuzul masuk. Ya, asbabun nuzul daripada ayat ini disampaikan oleh Syekh Hamami Zaddah bahwa, ya, anna qabilatan minal ansor, sesungguhnya ada qabilah dari Ansor. Dalam keterangan lain malah spesifik disebutkan yaitu Bani Salamah. Ya wallahu alam, saya belum tahu pasti Bani Salamah, ada beberapa suku daripada Ansor. Ya, masalah sejarah kajian Sirah Nabawiyah juga Ustaz Didi ini nanti yang menambahkan. Saya mohon nanti untuk lebih dijelaskan Ustaz Didi, pakar tafsir sejarah, kajian sejarahnya Sirah Nabawiyahnya yang sudah banyak, Ibnu Hisyamnya mungkin sudah habis bersih dan paham betul nih Ustaz Didi. Anna qabilatan minal ansor, sesungguhnya ada qabilah dari Ansor, syaku, mengadu ila Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'da manazilihim ila masjid, karena jauhnya rumah mereka menuju masjid. Jadi mereka, qabilah Ansor, mengadu kepada Nabi karena rumahnya jauh daripada masjid. Berarti apa namanya, Masjid Nabawi sudah dibangun. Ya, kalau dikaitkan dengan sejarah, berarti Masjid Nabawi sudah dibangun di dalam masjid. Wa aradu ayyabnu buyutan, wa aradu, dan mereka menghendaki ayyabnu, untuk membangun buyutan, rumah-rumah, indal masjid, di sekitar masjid, di samping masjid atau dekat masjid. Wahai Nabi, rumah kami jauh, kami tidak bisa jamaah karena tempat kami jauh, maka kami akan membangun rumah di sekitar masjid. Fa'anzalallahu ta'ala, maka kemudian Allah menurunkan hadhil ayat, surat ini, ayat ini. Wahia naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Jadi ayat ini berkaitan dengan pengaduan, ya, daripada Bani Salamah, yang report to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam because of
their houses were very far from the mosque, so they would like to build the new houses near to the mosque. Ya. Sambil belajar, jangan diketawain tadi di bahasa Inggrisnya, bahasa Inggris bahasa Inggris kampung, ya, 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 sambil belajar. Fa'ulima min hadza, maka kemudian Syekh Hamamizadah mengarang kitab ini kemudian menyampaikan fa'ulima min hadza, maka diketahui dari sini annaman ata, sesungguhnya seseorang yang datang ilal masjid, menuju masjid, min makanin, dari satu tempat, ba'idin, yang jauh, yakunu thawabuhu, maka pahalanya a'zoma. Ya, mengapa saya baca a'zoma? Karena ada ismu kana. Karena kan tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Ya. Yakunu thawabuhu a'zoma, maka pahalanya lebih agung, mimman, daripada orang ata, yang datang, min makanin, dari satu tempat, qoribin, yang dekat. Maka dari sini Syekh Hamamizadah kemudian menyampaikan bahwa seseorang yang datang menuju masjid dari tempat yang jauh itu lebih banyak pahalanya daripada tempat yang dekat. Inilah keterangan yang diambil oleh Syekh Hamamizadah untuk memperkuat bahwa yang dikandung maksud ada asar, ya, bekas-bekas mereka yang memang tapak kaki mereka langkah-langkah, sehingga saya mengatakan tapak kaki yang dicatatkan. Karena ya tapak kaki menuju masjid, langkah kaki menuju masjid, karena di sini adalah bi'atharihim, al-muradu bi'atharihim, yang dikandung maksud dengan asar itu adalah apa? Khutuwatuhum ilal masjid, langkah-langkah kaki mereka menuju masjid. Ya, ketika setelah mengadu kepada Nabi, Nabi memberikan solusi. Iya. Kama ruwiya 'anin Nabi alaihi salatu wasalam, sebagaimana ada keterangan riwayat dari Nabi, maka Nabi kemudian menyampaikan, ala ukhbirukum bima yamhullahu bihil khotoya wa turfa'u bihid darajat. Bahasa mudahnya mungkin, wahai sahabat, maukah aku tunjukkan, akhbaru yukhbiru, saya pernah membaca dalam redaksi lainnya, ala adullukum, maukah aku tunjukkan, kalau di sini maukah aku kabarkan satu amalan, ya, satu pekerjaan yang dengan pekerjaan itu apabila dilakukan maka Allah akan menghapus dosa-dosa. Apabila amal itu dilakukan maka kemudian diangkat derajatnya. Apa itu? Isbahul wudu' al makarih, menyempurnakan wudunya, wa kasratul khutuwat, dan banyaknya langkah ilal masjid, menuju masjid. Nah, dikaitkan dengan ini kemudian, wah, cerita ini sambung. Kemudian ketika ditanya oleh Abang Adin, ini tema judulnya apa nih kajiannya malam ini, saya apa ya, tapak-tapak kaki yang dicatatkan saja. Masya Allah. Ya, karena apa? Saya membaca ini, Abang Adi, ada tulisan kemarin adalah kenangan, kemudian hari ini adalah tantangan, besok adalah harapan. Saya kemudian, wah, sambung juga kan, berarti itu kemudian ini saya ya, kemarin adalah kenangan, karena memang yang dalam arti luas tapak-tapak ini kan sesuatu yang telah terjadi, ya, tapak-tapak mereka. Kalaulah tadi sahabat Thauban ya, sebelum meninggal dunia ditunjukkan apa namanya pahalanya karena menempuh perjalanan. Di dalam cerita itu, ya, Ustadz Adi Hidayat menyampaikan bahwa perjalanannya sekitar 2 hingga 3 jam. Kalaupun kita membaca di NU online, kemudian di beberapa artikel juga kurang lebih demikian. 2 hingga 3 jam, ya memang. Nah, kemudian
Di riwayat daripada Ubay bin Ka'ab, kalau tidak salah Ubay bin Ka'ab ini adalah salah satu sahabat yang dulunya adalah pendeta Yahudi. Ya, kalau tidak salah nanti mohon. Nah ini kemudian meriwayatkan ada seorang laki-laki. Ya, ada seorang laki-laki yang intinya adalah dia lebih senang berada di tempat yang jauh daripada di tempat yang dekat. Ya. Kalau tidak salah karena pernah mengaji di hadapan Rasulullah bahwa nah, apa namanya orang yang berjalan menuju masjid dari tempat yang jauh itu lebih banyak pahalanya. Maka dia amalkan, dia tetap berada yang jauh, tidak pindah. Gitu. Di sini hanya disebutkan rojulun, rojulun itu nakiroh, sifatnya masih umum, belum tidak dijelaskan siapa. Tapi kemudian ketika kemudian dirangkaikan, dikaitkan dari beberapa referensi, kemudian menguatkan. Nah, kalau kembali kepada ayat ini, kepada judul yang saya pilih, tapak kaki yang dicatatkan. Ya, pertama memang memotivasi kita sekalian agar supaya lebih giat di dalam kaitannya dengan jamaah. Nah, ya. Yang mau saya sampaikan diantara salah satu itu. Jadi maksud dan tujuannya satu, spesifikasi dalam hal ini adalah bagaimana saudara-saudara kita, sahabat PMI khususnya, kalau yang sudah di IMAH itu sudah tidak diragukan lagi keimanannya, keislamannya, semangat di dalam beribadah dan seterusnya, ini sudah tidak. Tapi karena IMAH ini kan memfasilitasi, bukan hanya untuk IMAH saja, masyarakat orang-orang yang diekspatriat dan seterusnya, ini yang sudah punya standar keilmuan yang cukup, tapi lebih luas lagi agar supaya dapat diakses oleh masyarakat Indonesia, diaspora, mereka-mereka, para PMI yang notabene bekerja di satu tempat di mana ya sangat dapat tingkat kesulitan untuk beribadah itu relatif luar biasa. Setelah saya mendengar cerita-cerita daripada PIM yang menyampaikan, Ustaz, persoalan selalu berkaitan dengan sholat. Kami tidak bisa sholat, kami begini begitu, semuanya kaitan dengan ini. Dan dengan harapan setelah mengikuti kajian online yang diinisiasi oleh IMAH ini akan menjadi semakin kukuh. Karena beberapa saya sudah 2 tahun, saya 6 tahun nggak sholat, dan saya belum bisa sholat. Dan saya belum berani sholat, Ustadz, karena sign kontraknya memang demikian. Nah, terus mau apa? Apa yang bisa dijadikan solusi untuk mereka? Saya akan menyampaikan pulang, kan tidak. Ya sekarang selesaikan kontrak ini. Berusaha sholatnya semampunya. Fikihnya menggunakan fikih apolia, fikih minoritas tentunya. Karena dalam konteksnya berbeda. Makanya sholat semampunya. Karena perintah takwa itu juga semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampunya. Tapi bukan semaunya. Jawaban saya, majikan Anda yang memberi gaji. Tapi majikannya sesungguhnya siapa? Saya sampaikan. Allah. Iya. Ini sebagai lantaran saja kan majikan, sesungguhnya rizkimu itu yang disiapkan. Kan kalian semuanya berdoa saya tanya. Ketika sholat duha, ya Allah, Allahumma inkana rizki fis sama'i fanzilhu, ya Allah, seandainya rizkiku berada di langit, turunkanlah. Wa inkana fil ardi fa'akhriju, seandainya rizkiku berada di bumi, keluarkanlah. Ya mungkin para petani-petani seterusnya. Wa inkana ba'idan faqarribhu, ya Allah, seandainya rizkiku jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Nah, rezeki kita mungkin di sini, termasuk saya di antara rezeki di bulan ini adalah di Hong Kong. Maka kemudian didekatkan. Nah, ya. Panjenengan juga demikian, mungkin sudah dicari di rumah, bekerja, berdagang seterusnya dan seterusnya. Ternyata kemudian ke Hong Kong di sini mendapatkan. Nah, Allah sejatinya yang memberikan rezeki kita, Tuhan kita yang sebenarnya. Saya menyampaikan, takkan kita akan abaikan kewajibannya. Nah, dengan harapan nanti setelah mengikuti kajian ini akan terlintas dalam hatinya
khususnya sahabat-sahabat PMI kita yang beberapa saya ketemu dialog itu, saya belum bisa sholat, Ustaz. Tidak berani, saya baru 6 bulan, saya belum berani. Dan seterusnya banget itu. Masya Allah. Kemudian semampunya, maka saya katakan semampunya jangan tinggalkan. Mampunya kapan? Sebelum tidur, ada waktu. Ada, gunakan sebelum tidur. Kemudian engkau mengkodoknya. Terus kemudian ada, ataupun ketika ke toilet dan seterusnya. Karena di toilet di Hong Kong kan berbeda dengan toilet kita. Ternyata di sini saya melihat toiletnya lebih bagus daripada masjid kami. Masih bisa sholat di dalam. Saya katakan, kenapa tidak sholat di sana? Karena toiletnya aja lebih bagus dari masjid saya di sana. Masih bisa kan yang kering? Iya. Ada yang lebih ekstrim. Tapi tempat kami kecil dan seterusnya. Ya Allah, ini solusinya apa yang tepat? Jadi saya katakan, sebelum tidur masih ada waktu. Ada, ya itu lakukan. Oh ya baik Ustaz, tapi sekarang saya belum berani, CCTV-nya masih belum. Akan kita memaksa. Ya bagaimana? Nah saya menyampaikan kemarin adalah kenangan. Nah bagi yang berlalu, yang sudah berlalu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya 50 tahun yang lalu sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Sepak terjang, perjalanan kaki, perjalanan seorang Badrus. Iya. Itu sudah dicatat. Iya. Kalau di sini ada CCTV, jauh lebih canggih CCTV-nya malaikat. Kan iya Bang Adi? Maka kalian kelihatan semuanya, itu baru majikan kalian kelihatan. Allah. Nah yang sudah berlalu, sahabat kita, berapa banyak sahabat PMI yang meninggal di Hong Kong? Iya itu anak tubuh makudamu wa asaruhu. Apa yang telah dikerjakan dan sepak terjang langkah kaki selama di Gukong itu sudah dicatat. Nah, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa yang sudah lalu kan. Nah, tinggal maka itu kan kenangan. Maka kemarin adalah kenangan. Maka bagaimana sekarang ya? Sekarang tantangan. Sekarang tantangan. Tantangan para PMI sekarang bagaimana untuk bisa berusaha menjalankan ketaatan kepada Allah semampunya. Ini tantangan para sahabat-sahabat sekalian, para PMI yang di Hong Kong. Dan masa hadapan adalah harapan. Nah, harapannya besok mudah-mudahan mendapatkan majikannya yang baik, yang diperbolehkan untuk beribadah. Karena beberapa ada yang enak. Alhamdulillah Ustaz, saya alhamdulillah bisa ibadah karena majikannya baik. Nah, harapannya para PMI kebanyakan doakan ya Ustaz, mudah-mudahan dapat majikan yang baik supaya bisa sholat. Nah, sudah ada poin. Setidaknya itu ada poin, ada harapan dan kita doakan bareng-bareng. Maka kemudian saya mengambil tema itu yang kemarin Bismillah agar supaya mengukuhkan niat dari rumah. Dari rumah ke sini adalah betul-betul dengan niat untuk bekerja dan bekerja yang dalam rangka menafkahi keluarga dan seterusnya lillahi ta'ala. Dan mudah-mudahan ini bekerja yang betul-betul bisa pindah. Iya, kemudian awal-awal saya datang temanya Bismillah. Setelah itu jangan lupa Alhamdulillah muji. Dan sekarang bagaimana sifat tapak kaki kita, sifat kerja kita selama di Hong Kong ini kita bekerja betul-betul merupakan setelah hari ini yang kemarin adalah kenangan menjadi kenangan yang betul-betul indah yang kelak nanti sebelum meninggal ditampakkan. Iya. Tatanazzalu alaihimul malaika, di mana ketika para malaikat itu turun kemudian akan menyampaikan Allah takhafu wala tahzanu, janganlah engkau bersusah, janganlah engkau bersedih hati, wabshiru, bergembiralah, bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Nah itu maksud saya Bang Adi. Makanya tapak-tapak kaki. Iya. Ya mungkin ya itu ya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ya kesimpulan yang dapat saya sampaikan bahwa langkah kaki pada ayat ini memang ada yang mengatakan
khususnya langkah kaki menuju masjid. Bahwa langkah kaki menuju masjid itu satu bisa sebagai pelebur dosa dan juga mengangkat derajat. Dan berkaitan dengan kisah Thauban itu tadi, ya, mudah-mudahan menginspirasi kita agar supaya uh, kita berusaha untuk melakukan ketaatan kepada Allah semampunya, semampu kita, sehingga kemudian menjadi catatan yang lalu adalah catatan kenangan-kenangan yang penuh dengan kebaikan. Dan kemudian kalaupun kita mempunyai salah itu pasti manusia tidak akan lepas daripada salah dan dosa. Sebagaimana kita menggunakan pakaian yang baru, meskipun baru dibeli masih disegel sekalipun, ketika dikenakan nanti seiring perjalanan waktu akan terkena debu jalanan. Seiring perjalanan waktu akan terkena asap knalpot yang kemudian bertebaran. Ditambah lagi duduk bersandar di tembok, tentunya akan terkena debu dan seterusnya. Satu hari tentu sudah akan berubah, ada kotoran-kotoran yang tidak terlihat. 2, 3 hari, 4 hari, kalaulah tidak kita bersihkan, tentunya akan semakin kotor dan kotor. Dan seterusnya. Maka di antara salah satu agar supaya dosa-dosa kita diampuni adalah langkah kaki menuju masjid. Ya, ini sebagaimana Nabi menyampaikan, ala ukhbirukum bima yamhullahu bihil khotoya wa turfa'u bihi ad-darajat. Maukah aku tunjukkan satu amalan yang dengan amalan itu menjadikan Allah mengampuni dosa-dosa. Al-khotoya ini jamak, ya, dosa-dosa, wa turfa'u bihi ad-darajat, dan diangkat derajat. Bagaimana tidak meningkat derajatnya wong diampuni dosa-dosanya. Kemudian di sisi Allah. Nah, dalam arti luas, asar di sini bekas-bekas adalah sepak terjang kita yang telah lalu, ya, perjalanan kita ketika bekerja di pemerintahan, di pekerjaan di instansi dan seterusnya agar supaya ini tapak-tapak kaki, sepak terjang, rekam jejak yang mudah-mudahan ke depan, kalau yang lalu menjadi kenangan, yang sekarang tantangan kita bagaimana agar supaya betul-betul maslahah, manfaat, barokah, yang ke depan juga mudah-mudahan kita masih diberikan umur panjang. Karena saya 51 tahun telah berlalu, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tinggal ya ada harapan di sisa hidup ini. Mudah-mudahan ini pertemuan yang betul-betul, walaupun dalam durasi yang relatif singkat, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Demikian mungkin Abang Adi, sudah malam ini dan materinya juga sudah terbatas, ya. Walaupun masih ada yang kisah yang keribu, kata-kata apa namanya, mengapa tidak yang lebih baik, tidak lebih baik gitu. Ya, Ustadz Aidia menyampaikan, konon sahabat Thauban ini ketika dalam perjalanan menuju masjid pada musim dingin itu menemui seseorang yang terkapar di tengah jalan, yang kemudian karena beliau sahabat Thauban menggunakan dua pakaian, menggunakan 2 jas, yang di luar adalah tentu yang sudah terkena debu jalanan, dan yang terbaik, yang mahal, ya, the most expensive, ya, inside, yang berada di dalam. Tapi kemudian dia sedekahkan yang luar. Maka kemudian sebelum meninggal ditambahkan, itulah bahasa mudahnya, wahai sahabat, itulah pahalamu atau surgamu karena engkau bersedekah pakaian itu. Mungkin kalau hanya pakaian itu karena mungkin beliau masuk Islam mungkin belum terlalu lama. Karena di Madinah, karena para sahabat kan ada yang 60, 70 dan seterusnya, orang-orang sepuh baru masuk Islam. Ya, amalnya juga belum banyak-banyak amat. Tapi itu yang namanya barokah kan, apa namanya, iya, walaupun limit edition tapi sangat krusial. Contohnya misalkan ada kalanya amal itu dari sisi apa namanya kuantitas, dari sisi kuantitas sangat sedikit sekali. Contohnya ketika di Palu, iya, ketika di Palu saya sudah sampaikan terjadi gempa, terjadi tsunami, terjadi likuifaksi, bagaimana
Masya Allah, keadaan yang luar biasa. Rumah-rumah hancur, tanah itu. Saya datang di sana 1 bulan menjadi relawan di bagian kerohanian. Kita mendirikan terpal, menjadikan masjid untuk mengaktifkan ibadah. Di mana mereka awal-awal menyampaikan, ya, karena polisinya terkena bencana, kiainya terkena bencana, pejabatnya terkena bencana, orang itu porak-poranda, akses menuju ke sana tidak ada kecuali dari udara, menggunakan pesawat. Tentunya terbatas bahan makanan. Sehari, 2 hari apa yang terjadi? Tidak ada lagi makanan. Kecuali Ustaz, pada waktu itu kami kelaparan, tidak ada jalan lain. Ada supermarket mungkin yang masih ada tuh sisa-sisanya. Itu salimi-salimi kami ambil, semua orang-orang semua mengambil. Ya, ketika itu yang dibutuhkan adalah sesuatu nasi. Nasi 1 piring masih lebih berharga dari uang 1 miliar ketika itu, Pak. Karena nyawa. Dan ketika bersedekah orang yang menyumbang hanya 1.000 rupiah, tapi misalkan menjadi air yang menyelamatkan hidupnya, dari sisi kuantitas berapa? Paling 10.000. Tapi nilainya bernilai luar biasa. Dan ya, dibanding misalkan jenengan memberi saya duit 10 juta, yang saya masih bisa cari misalkan. Tapi dengan satu ini yang menyelamatkan nyawa manusia, lebih dari sisi kualitasnya, kuantitasnya, tapi kualitasnya bisa jadi 10 juta diberikan saya dari satu aqua yang diberikan di Palestina, yang kemudian menjadikan dia minum kemudian nyawanya selamat. Nah, kemudian kan yang terakhir ada kan mengapa tidak semuanya itu. Ustadz Adi Hidayat menyampaikan bahwa karena sahabat Thauban itu akan makan roti dan susu, kemudian ada orang yang minta-minta sedekah makan karena belum makan. Maka kemudian roti itu dibagi 2, begitu pula susunya. Maka setelah ditampakkan barokahnya, pahalanya, maka kemudian berkata, mengapa tidak semuanya? Maksudnya dulu mengapa semua? Tapi istrinya yang di sampingnya orang dalam sakaratul maut, kita tidak tahu apa yang terjadi, maka janganlah melantur. Maka itulah kita tidak boleh suudzon terhadap orang yang mati. Ada kisah lagi di sini, referensi dari Imam Al-Ghazali juga. Referensi Imam Al-Ghazali dalam Mukasyafatul Qulub, ini kitab yang saya minta. Itu ada juga dalam kitab salah satu Daqaiqul Akhbar, menukili kisah seorang Abu Zakaria, seorang yang alim yang dalam sakaratul maut. Maka saya ambil langsung redaksinya, teksnya karena agak panjang, saya ambil ringkasnya, intisarinya. Ketika Abu Zakaria dalam sakaratul maut, datanglah temannya. Kemudian para santri-santrinya itu membacakan bacaan Al-Quran dan dibacakan surat Yasin dan seterusnya. Kemudian mentalkinnya dengan mungkin ada yang syahadat, ada yang Allah. Kalau dalam tafsir Yasin ini cukup dengan lafal Allah saja. Dan jangan menekan, jangan mengatakan misalkan menyuruh, Bapak baca Allah, baca. Jangan banyak menyuruh. Dalam kondisi sakaratul maut mungkin yang sangat bahasanya rekoso, sangat susah dan payah. Orang yang sedang susah dan payah kalau diperintah-perintah bagaimana? Kan marah dan menyuruh. Dan jangan sampai misalkan ada kata-kata Bapak baca, ada kata Bapak sehingga kemudian diikuti Pak dan seterusnya. Maka ada keterangan bahwa cukup dengan Allah saja. Agar supaya mendengar itu dengan Allah, bukan suara ayo atau ayo lah. Apabila sampai yang didengar di terakhir ayo kemudian ditirukan ayo, mungkin itu, mungkin rasionalisasinya adalah itu. Ya, kembali kepada nukilan Imam Al-Ghazali dalam Mukasyafatul Qulub yang menyampaikan tentang perihal ini. Kemudian tiba-tiba Abu Zakaria mengatakan, aku tidak mau mengucapkan itu. Padahal sedang ditalkin itu bacaan la ilaha illallah. Aku tidak mengucapkan itu. Kemudian ya dalam keterangan itu pertama dan sebelah kanan, kemudian melengos sebelah kiri. Dari sebelah kiri kemudian ditalkin juga la ilaha illallah. Aku tidak mengucapkan itu. La aqra'u dzalik kalau tidak salah.
Dan kemudian terakhir, dan kemudian tidak lama kemudian apa, disadarkan oleh Allah. Walaupun setelah berikutnya terus meninggal. Tapi di waktu dia siuman sadar dapat berinteraksi dengan orang yang di sekelilingnya, dengan para santrinya dan juga dengan sahabatnya, kemudian mengatakan, apakah tadi aku mengucapkan sesuatu? Iya wahai guru, kalau yang mulia. Iya, engkau mengucapkan. Aku tidak mau mengucapkan itu. Kenapa? Mereka kan kalau tidak dibangunkan ketika itu, ya tentunya orang yang di sekitarnya akan mengatakan, wah ini orang alim, ini suul khotimah karena apa? Ditalkin tidak mau berpaling, kemudian aku tidak mau mengucapkan ucapan itu. Ternyata kemudian dia menyampaikan, bukan begitu. Tadi aku didatangi oleh iblis yang membawa segelas minuman ketika aku dalam kondisi susah dan payah, kemudian ditawarkan kepadaku, maukah aku beri engkau minum? Ya, dalam bahasa mudahnya, redaksinya misalnya panjang menggunakan bahasa Arab. Nah, kemudian si iblis itu mengatakan, aku akan memberimu air asal ucapkan Isa ibnullah. Isa, lah kalau redaksi itu spesifik, ucapkan Isa adalah anak Tuhan. Lah gitu kan, dia kemudian bilang, aku tidak mau mengucapkan itu. Ketika berpaling juga dia berpaling lagi ke sana. Nah, sehingga kemudian apa? Nah, kemudian ditinggalkan karena tidak berhasil membujuk. Sekali orang alim ini masih dibujuk. Ya. Akhirnya kemudian dia siuman. Nah, seandainya tidak dibangunkan, tidak disadarkan, tentunya orang sekitar ini suul khotimah. Maka dalam kondisi itu kepada orang mati akan agar supaya kita selalu husnuzon, karena tidak tahu apa yang terjadi. Nah, berkaitan dengan yang terakhir itu, saya hanya apa namanya, ini sudah waktunya sudah bisa, sudah malam. Kalau kok ngomong ya, maaf, maaf tadi di, Masya Allah. Ya mungkin itu Bang Edi. Walaupun sebenarnya ya masih itu ya. Jadi tapak-tapak di situ tidak spesifik hanya untuk tapak-tapak di nasi ya, tapi semua gerak langkah apa yang sehingga kemudian saya itu karena ini kan tapak-tapak kaki yang, dan Allah mencatat. Ya, Allah mencatat orang yang menuju ke masjid, apalagi itu baru tapak kaki. Walaupun itu ada ketuman yang khusus memang. Kalau kemana-kemana kan tidak. Tapi kan ada hadis yang menyebutkan berapa banyak amalan dunia yang menjadi amalan akhirat. Ya bihusni niat, karena baiknya niat. Nah, itu kan ada. Maka kemudian kalau kita menuju satu pekerjaan ke kantor, ya, kemudian dengan niat betul-betul saya berniat untuk bekerja dalam rangka satu, sebagai tanda syukur aku diberikan kesehatan. Yang kedua dalam rangka untuk memberikan nafkah keluarga. Kemudian bismillah dari sini, apakah perjalanan itu bukan perjalanan yang kemudian tapak-tapak kaki yang dicatat sebagai langkah-langkah menuju kebaikan. Itu kalau di sini memang yang spesifikasi adalah yang masjid, tapak khutuwatuhum ilal masjid. Karena ini mungkin teks kajian yang tekstual. Nah, kemudian saya lebih jauh lagi menjadikan sepak terjang kita selama hidup di dunia kan tidak lepas semuanya itu dicatat. Sepak terjangnya sudah di dalam catatan, semuanya ada rekam jejak. Gitu. Rekam jejak. Iya, dalam itu. Jejak digital, ya Allah. Nah itu kan ternyata jejak itu tidak hilang. Tapi kalau sepotong yang memang Tapi berarti kembali ke tema awal kan, semua bismillah dulu.
Nah, Ketika jejak-jejak itu diawali dengan Bismillah, maka akan dicatat sebagai betul, niat yang baik. Karena ada juga satu amalan, ibadah lagi, sholat jamaah lagi, kan mulia. Tapi dengan yang tidak baik, itu juga tidak menjadi baik. Juga betapa banyak amalan ibadah yang tadinya adalah wujudnya adalah amalan akhirat, tapi karena buruknya niat menjadi amalan dunia. Lalu saya mengimami agar supaya saya dianggap orang yang soleh, maka saya bergaya orang soleh. Ya, di sini di hati. Niatnya memang demikian. Nah ini sudah. Iya. Maka innamal a'malu binniyat, maka tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya itu. Tapi pekerjaan yang tadi di sini ternyata mengurusi anjing. Saya melihat ada seorang mbak-mbak membawa anjing, kemudian dia mengambil koran untuk mengambil kotoran anjing yang keluar di jalan. Masya Allah, saya begitu. Nah, kemudian karena memang di rumah ternyata mungkin tidak mendapati apa namanya hasil sebagaimana di sini, atau mungkin di rumah banyak hutang dan kemudian sampai sedemikian walaupun oleh anjing. Ya, saya kira dengan niat yang baik itu adalah satu namanya mulia. Walaupun di sini kerjanya kebetulan ngasuh anjing. Mengasuh anjing, masya Allah. Tapi itu peraturan pemerintah kan harus Nah itulah maka dia karena ketetapannya di sini kan harus diikuti. Masya Allah. Jadi baik itu yang mubudiah, baik itu yang sosial, ternyata ada dimensi. Ada dimensi lain. Saya akan menyampaikan dimensi lainnya saja. Ya, dimensi lain yang bersumber daripada keterangan-keterangan yang dinukil, salah satunya misalnya Imam Al-Ghazali. Oke, misalkan dengan wasiatul Mustafa tadi. Dalam wasiatul Mustafa itu adalah satu kitab yang menerangkan tentang wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali. Di situ disampaikan, ya Ali, man at'ama musliman bi thayyibi nafsin kataballahu alfi hasanatin. Wahai Ali, barang siapa yang memberi makanan kepada orang Islam, ini khususnya, walaupun keterangan muslim itu tetap baik. Karena ada juga di Sahih Bukhari di depan adalah ayyul islami khairun, amalan Islam apa yang terbaik. Tut'imut ta'am, memberikan makanan. Alaman arafta, kepada orang yang engkau kenal, pemalam ta'rif, maupun kepada orang yang tidak engkau kenal. Tapi yang wasiat itu adalah ada lafal musliman, man at'ama musliman, barang siapa yang memberi makan kepada umat Islam, kata Allahu alfi hasanatin, maka Allah mencatat beribu-ribu kebaikan. Wa maha'anhu alfi sayyiatin, dan Allah menghapus beribu-ribu kesalahan. Ada dimensi itu. Jadi memberikan makanan, satu dimensi sosial tentunya membahagiakan, kemudian menyehatkan. Dimensi yang lain juga apa namanya menyelamatkan manusia. Ya. Dan dalam dimensi lain secara batinnya adalah apa? Menjadikan dosa-dosanya diampuni dan juga dicatat kebaikan yang begitu banyak. Di situ menggunakan ada namanya kuantitas, yaitu alfi, ya, alfi hasanatin, beribu-ribu kebaikan, dan dihapuskan beribu-ribu kesalahan. Baru warofa'a alfa darajat, dan Allah mengangkat 1000 derajat, artinya tinggi. Itu baru memberikan makan. Maka Islam begitu memuliakan amalan, walaupun memberikan makanan itu adalah amalan sosial, tapi ada dimensi lain. Ya, itu sebagai apa? Kifarat dulu, pelebur dosa, dan juga pahala kebaikan. Ya memper, itulah surga musyaban karena engkau telah bersedekah roti. Mengetahui bahwa sekarang akan dicabut nyawanya, akan mati. Kalaulah pada waktu itu tahu ketika ada seorang pengemis yang minta makan, sementara ia bisa membeli lagi, ya ini kan diberikan semuanya, nggak paroid kan. Sama juga sekarang, kalaulah kita tahu mau mati besok pagi, tentunya kita akan sedekah banyak, tapi karena nggak tahu kan belum. Lihat sahabat-sahabat ditunjukkan itu. Mungkin tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun
menyampaikan berita gembira itulah surga. Maka kemudian mengapa tidak semuanya? Nah, itu catatan catatannya Sa'ban sudah dicatat, ada catatannya, yaitu sedekah separuh saja diri sendiri. Itu mungkin Abang Adi. Ya. Wah, sudah makin malam. Kalau yang cerita tadi itu kan yang menceritakan Rasulullah ya, mengasih tahu ke istrinya bahwa dia karena ini. Iya, dalam cerita itu ya Rasulullah yang menyampaikan. Dikasih tahu. Iya, ya tentunya Nabi itu mendapatkan wahyu, mendapatkan pengetahuan dari Allah untuk menerangkan itu. Nah, itu saya memang bersumber terutama ada Ustadz Adi Hidayat yang referensi juga. Di samping juga ini masyhur memang, tapi memang ada yang syaban masalah nama aja. Kita yang substansinya itulah, kita substansial. Masalah riwayat, saya taklid kepada Ustadz Adi Hidayat dan guru-guru kami juga menyampaikan, walaupun kitab yang khusus memang belum. Saya memang kalau bahasa kita memang belum marem kalau belum kitab kuning yang belum ketemu. Tapi karena guru kalau menyampaikan terus dikaitkan secara tekstualitas tafsir kemudian hadis dan terusnya itu ada seirama bersambung dan ketemu sehingga kemudian saya memberanikan diri untuk menyampaikan. Masya Allah. Iya lagi. Kopi darat. Kopi darat ini. Ini kopi putih. Tapi sementara emang sajene ini saya belum mengamalkan manfaat sama musliman ya, Mas. Nanti saya cari foto dulu ini. Iya, seasonnya. Ada seasonnya nanti ke depan mungkin kalau bisa. Masya Allah. Ini terakhir ya satu pertemuan lagi nih. Ini berarti harus ke depan nih Pak Didi ya. Kita kopi darat ya, offline ya. Besok giliran Ustadz Didi ini yang menyampaikan. Ya. Gantian saya mengambil Jabar atau Bang Ade ini. Masya Allah. Dan banyak keterangan-keterangan yang menyampaikan itu. Tapi hadis itu sahih ya Ustaz ya? Kenapa? Hadis sahih kan ini ya? Kalau yang keterangan ini hadis sahih ya Muslim, ada Muslim. Tapi spesifik orangnya tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Tapi karena memang Sauban ya. Iya, ada yang Sauban, ada Sya'ban itu. Ya, substansinya riwayat-riwayat lain banyak. Tapi itu kan memang manusiawi, kadang ya itu kan kalau sedekah itu suka kan, tapi kan itu tadi kalau tahu bisa lebih banyak pahalanya. Iya. Kadang-kadang kalau lagi satu saat kita lagi punya uang tinggal segini-segininya uang nih. Ya itu kan maklum manusiawi. Ya kan manusiawi lah ya, manusiawi. Tapi setidaknya akan menjadikan kita tidak bakhil lah setidaknya. Nah ini memotivasi kita sekalian para PMI terutama juga supaya setelah mendapatkan gaji jangan lupa disucikan. Ya kalau belum mencapai nisab ya sedekahkan melalui dompet duafa, terutama boleh melalui imah, melalui mana saja ya agar supaya bersih dan suci. Ya. Kalau saya di takjilan itu didepankan belum mencapai nisab pokoknya mendapatkan ini kita keluarkan. Saya pakai dalil wa mimma razaqnahum yunfiqun, dapat rezeki ya kemudian ada yang diinfakkan. Jadi saya nggak menunggu nisab gitu. Agar bisa para PMI juga demikian. Nah, ini kan pesan-pesan karena memang Dai Cordova, Dompet Dunafa di antara adalah dakwah siswa sehingga juga mengajak untuk demikian. Insyaallah ada tadi. Ya, ini yang online. Pak Didi mau menambahkan atau Mas ada yang mau ditanyakan? Menambahkan kalau saja jangan tidak belum. Ada kisah tambahan? Nah, menambahkan. Masya Allah. Dulu di Imah ya di sana. Gedungnya Imah sekarang sudah selesai. Oh iya. Sudah dikembalikan kepada pemiliknya. Iya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya karena kita milik Allah. Masya Allah guru kita
Ya mohon dikoreksi guru. Masya Allah. Itu santri